Iwan Wini dimanapun Anda berada, apa kabar? Dan ini adalah podcast yang paling spesial buat saya ini, karena saya harus terbang 1 jam, kemudian di udara juga ternyata nggak bisa langsung turun biasa. Halim kan penuh, Halim selalu penuh, jadi kita pasti bonusnya kan muter-muter dulu kan. Iya. Ini ya lumayan lah, kita tadi sama Citylink sempat 30 menit filming di atas Jakarta. Jadi anggap aja lah filming pelan-pelan, pelan-pelan. Saya jadi ingat waktu itu saya buat status karena baru 2 kali ini saya berani setelah 3 tahun terbang keluar rumah gitu kan. Kalau saya itu selalu ketawa kalau ada orang ada suara di bandara, kalau ada suara duduk saya ketawa. Ini kopernya nggak pernah dipakai, rodanya sudah mati separuh atau rodanya sudah krok gitu kan. Nah, Ya. saya buat status di IG saya, dasar yang sekarang yang mengikuti IG saya kan teman-teman main balap banyak ya. Ya. Ada yang komentar bagus sekali. Kalau ada suara koper yang duduk berarti itu bannya sudah rusak. Om Dewo langsung bilang box ganti ban ya. Lucu sekali. Oke, waktu ini di sela saya menunggu family meeting dengan dokter karena ibu saya sedang berobat di sini. Saya akan ngobrol dengan Asa karena konon katanya ada yang bohong, konon ada yang tidak bohong. Yang jelas kalau yang tidak bohong pasti hukumannya di bawah 2 tahun gitu aja. Nah, Itu temannya LPS pasti yang nggak bohong itu. Jadi nanti kita lihat siapa yang temannya LPS, mau Red Bull atau mau McLaren atau Ferrari, kita nggak tahu. Asa yang lebih tahu. Oke, kita bahas lagi, Sa. ya, makasih Mas Dewa. Ini dadakan. Kita sama-sama di Jakarta, tapi acaranya berbeda. Ya, semoga keluarganya cepat lega, Mas Dewa. Semoga Ya, segera sehat. Ya, kalau saya sih, moga-moga sepak bola kita segera sehat karena saya di sini untuk kongres luar biasa. Jadi ini lari dulu ke apartemen untuk Mas Dewo. Ini kita harus podcast kenapa? Ini Ferrari-nya keren banget, saya bilang kayak gitu. Jadi kita Ferrari ya. harus ngomongin Ferrari ya. Ferrari betul. Oke, Sa. Ya. Kenapa Ferrari ini yang mau kita bahas Ferrari dulu atau yang lain dulu? Yang Yang paling asik terakhir dulu Mas Dewo. ya berarti Nah, yang kan gitu kan, disenengkan dulu, habis itu terakhir ya, kayak gitu. Nah, Ferrari ini yang di atas 2 tahun dulu yang kita omongin ya. Oke. iya, karena Makasih. kalau ilmu menulis, saya dulu ikut kuliah menulis surat Ya. business English. Kalau menulis kabar baik itu dikasih dulu pendahuluan, kayak gitu. Tapi kalau Oh, menulis kabar buruk itu harus yang baik duluan. ya. Nah, ini kan baik, jadi yang baik taruh terakhir juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita bahas dulu yang sebenarnya hampir berbarengan. Aston Martin, ini saya tampilin dulu fotonya. Ya. Ini dari depan, tapi mungkin yang bagus mungkin yang dari samping ya. Uh, jadi hijaunya kurang gagah ya Mas Dewo ya, terlalu soft ya. Tuh, ya. Nah, cuman ini mobil saya langsung ingat nggak waktu itu Force India kemudian jadi apa poin Poin-poin ya. ya. Positif poin ya. Ya. Kan waktu itu dijuluki Mercedes Pink karena nyontek Mercedes. Yes. Jadi caranya supaya sukses adalah copy mobil terbaik yang ada di F1. Force India berubah jadi Racing Point, berubah jadi Aston Martin. Tahun lalu Aston Martin agak beda ya, mirip dengan Ferrari, tapi dia punya desain sendiri lah. Walaupun kemudian berubah. Tahun ini dia kembali kebiasaan lama kayaknya. Contek aja Red Bull. Jadi kalau dilihat ini lekuk-lekuknya ini sangat Red Bull, tapi ini dengan catatan khusus Mas Dewo. Karena memang Aston Martin membajak salah satu desainer topnya Red Bull. Dan Veloz itu kan. Dia diambil dari Red Bull tahun lalu, dan jadi mobil tahun ini adalah sentuhannya Dan Veloz, dan itu adalah pasti satu aliran dengan Red Bull. Atau mungkin ya waktu dia datang Red Bullnya kok bagus, ya kita tiru aja. Tapi di satu sisi tim ini melanjutkan tradisi nyontek. Dua, kali ini nyonteknya mungkin dengan ngambil orang yang membantu membuat yang dicontek. Mungkin kayak gitu. Jadi contekannya asli ya. Contekannya asli Mas. Jadi, karena mengambil orangnya. Jadi kalau sama kayak kita jualan sate Madura gitu kan ya, walaupun itu di Jakarta, tapi kalau yang bakar, yang motong orang Madura kan, ya kurang lebih Aston Martin itu kayak gitulah, kayak sate Madura di Jakarta, mungkin kayak gitu.
Nah, tapi ya mobil ini ya terus terang mereka sangat sangat pede bilang ini kami sangat agresif. Kami punya kan tim ini memang punya impian tinggi, punya target tinggi, punya ambisi tinggi. Bosnya orang sangat kaya, orang fashion, pendirinya Tommy Hilfiger itu anaknya juga balapan di sini, jadi pasti pengen kelihatan sehebat mungkin. Ya lahirlah mobil ini gitu. Maksudnya saya sih nggak terlalu karena begitu bilang, agresif, kok Red Bull kayak gitu kan. Maksudnya ya kalau kita udah ngelihat Haas, kita sudah ngelihat yang sudah di launching kemarin-kemarin, rata-rata kan mengikuti alirannya Red Bull. Yang paling utama kan sidepod ini kan, lubang sidepodnya model seperti ini, kemudian melengkung ke bawah, ke belakang, kemudian bagian tengahnya ini ada besar, memanjang kayak cannon besar gitu di tengah, kemudian di bawah sidepod ini ada lekuan di mana udara atau angin bisa diolah lagi ke samping seperti ini. Jadi ini ya alirannya Red Bull, maksudnya ya memang tahun lalu Red Bull juara, jadi ya kenapa nggak kayak gitu aja gitu. Nah ini itu ya. jadi ya kalau dilihat dari depan ya mungkin nggak terlalu film colok. Ini yang saya maksud bagian tengahnya itu kayak besar sekali ini. Dan lain-lainnya ya relatif standar lah. Mungkin ini ada sedikit ceruk di tengah-tengah sidepod ini. Ini agak-agak Ferrari yang tahun lalu terkenal. Tapi secara overall ini Aston Martin Red Bull, Red Bull hijau. Jadi ini cuma dia nggak pakai powertrain saja begitu. Pakai Mercedes Mas Yo. Nah ini yang kita nanti penasaran, kalau mobil yang pakai mesin Ferrari niru Red Bull, kalau mobil yang bermesin Mercedes niru Red Bull, nah nanti Mercedesnya seperti apa gitu. Niru siapa dia? Ya, saya juga kemarin bertanya Ferrari kayak gimana ya, tapi ternyata kita sudah dapat jawabannya kan. Cuman yang lain ya seperti Red Bull. Ya berarti kalau udah kayak gini ya makanya mungkin mobil ini akhirnya nggak terlalu dibahas. Selain karena konsepnya juga mungkin tidak ada yang benar-benar baru, juga tenggelam oleh yang menyusul setelah dia gitu. Nah dia akhirnya yang paling kita perhatikan sekarang adalah ya Alonso dan Stroll kan ya. Dalam artian ini salah satu pembalap paling populer, Stroll ini salah satu pembalap paling kaya. Nah waktu acara launchingnya itu Stroll ditanya penggemar kan, kamu ngefans Alonso nggak gitu. Nah, atau kurang lebih kamu dulu ngikuti Alonso nggak? Ya saya dulu waktu kecil ngelihat Alonso jadi juara dunia, salah satu pembalap terbaik. Tapi mohon maaf saya waktu itu dukung Michael Schumacher katanya kayak gitu. Terus akhirnya Alonso hanya ketawa-ketawa aja kayak gitu. Terus kemudian ada fans anak kecil ditanya, kamu penggemar siapa? Saya penggemarnya Alonso gitu. Wah, jadi ya minimal tim ini punya pembalap hebat lah. Dan kalau mobil ini bisa minimal fungsinya bisa nggak jauh-jauh dari Red Bull, ya saya nggak bilang langsung ke depan ya, tapi kan Alonso akan punya kans untuk menunjukkan taring gitu. Nah, karena kelasnya Alonso ini kan beda gitu. Ya. Jadi kalau kita ngomong Alonso ini memang tepat nggak sah. Dalam arti Alonso menggantikan Vettel di sini di tim yang punya ambisi dan lain sebagainya. Kan dulu kita juga melihat waktu Michael Schumacher di Mercedes kan kita lihat juga apa nggak sayang ya, juara dunia berkali-kali, sekarang di Mercedes rasanya kalah. Yeah. Tapi setelah peninggal Michael Schumacher ternyata Mercedes jadi seperti itu dan luar biasa gitu. Jadi kan ini bisa membuatkan fondasi yang tepat gitu Sar. Ini kalau Alonso bagaimana menurut Asa sepintas? Ya tim itu kan kalau punya dua pembalap yang belum teruji kan masih bisa nyalahkan pembalapnya Mas Yo. Tapi Aston Martin ini kan dari tahun lalu benar-benar tidak ingin menyalahkan pembalap mungkin ya, atau bahkan memberi tantangan kepada Stroll kan, anak bosnya ini dikasih tantangan gitu. Vettel kan juga punya kelas, tapi mungkin Vettel sudah pada fase di mana dia tidak lagi sekejam dulu gitu. Ya. Nah, Alonso ini masih kejam. Alonso ini masih ada gregetnya, masih ada nakalnya, masih ada apa ya, kejamnya itu masih ada gitu. Jadi ini mungkin akan lebih baik buat Aston Martin gitu. Mungkin akan lebih baik karena dia tidak akan ada kompromi lah. Iya, jadi DNA ini ya. Jadi walaupun kondisi usia tetap karena DNA-nya memang kejam masih ada ya. Berarti memang emas gitu. Singa tua ya. Singa tua. Taringnya masih utuh. Jadi masih sangat kuat. Gitu. Ya. Jadi ya minimal
Alonso kan pasti ada balapan-balapan yang dia benar-benar memikat gitu. Kalau Vettel kan seolah-olah kok kayaknya malah bikin salah, malah nabrakan. Sedangkan Alonso ini kan ada Ya, tarungnya. Kalau dia tabrakan karena tarung kan kayak gitu. Benar-benar dia memaksakan. Jadi ya ini ya. pasti akan jadi tontonan sendiri lah. Abah saya kan penggemar Alonso. Jadi ya kita akan melihat dia seperti apa. Jadi itu Aston Martin secara mobil nggak terlalu banyak yang mungkin bisa dibahas. Jadi ya semua perhatian tim ini akan ke Alonso. Kita langsung ke tim berikutnya Mas Yoyo karena saya nggak sabar ke Ferrari juga ini. Nah, jadi ini sekarang kita ke McLaren, McLaren. tim favorit saya. Ya. Cuman ketika McLaren launching ini saya ikut kecewa karena uh, satu mobilnya warnanya saya nggak srek ya dengan corak tahun lalu itu ya hitam. Walaupun sekarang papayanya lebih banyak, tapi tetap mohon maaf Mas Yowo, kalau kita ingat zaman dulu kan mobil papan bawah desainnya kayak gini kan, banyak hitamnya kayak gini kan ya. Kayak Minardi dulu. Minardi keren loh, Minardi keren loh. Jadi Yang kurang oke baru. jadi kurang apa ya, kurang wah gitu, kebanyakan warna. Kemudian kita semua tahu tim ini barusan ganti pembalap, Daniel Ricciardo diganti Oscar Piastri. Ini di fotonya nih, yang kanan Zac Brown, CEO tim. Kemudian ada Piastri, kemudian Lando Norris, salah satu pembalap terbaik yang moga-moga tidak menyia-nyiakan waktunya di McLaren. Kemudian ini prinsipal barunya kan Andrea Stella di sebelah kiri. Jadi Andrea Seidel pindah ke Sauber, Alfa Romeo, dan sekarang Andrea Stella jadi pimpinannya. Yang bikin saya kaget adalah ketika mobil ini diperkenalkan, Andrea Stella langsung ngomong bahwa kami masih kecewa dengan mobil ini. Loh, yang bikin sendiri kok kecewa dengan mobilnya sendiri Iya, gitu. Jadi katanya ketika proses pengembangannya, ketika hampir jadi, mereka menyadari beberapa hal yang belum optimal ya. belum optimal. Jadi mereka malah sudah bilang, mungkin menjaga ekspektasi di 3 lomba pertama, kita langsung akan punya update di lomba keempat. Waduh, kalau sudah kayak gini kan, apakah ini mengecoh ya? Moga-moga Ya, ini mencoba mengecoh. Tapi iya. kayaknya menjaga ekspektasi juga kalau McLaren agak memble di 3 lomba pertama ya dia bilang kami sudah menyadari itu. Mungkin sudah disclaimer duluan. Nah ini yang saya agak kecewa dengan McLaren. Secara mobil juga agak sulit karena dia ngambilnya nyerong-nyerong terus ini. Saya pikir kenapa ya serong-serong semua gambarnya. Mungkin untuk menghindari bentuk sidepodnya yang kayak siapa Red Bull karena memang bentuknya ya kayak Red Bull juga ya kayak Aston Martin tadi jadi ada bagian tengahnya yang besar yang memanjang ke belakang, sidepodnya yang uh, meluncur ke bawah, kemudian ada rongga di bawah sidepod, tempat angin juga diolah lagi. Jadi secara mobil ini juga nggak ada fitur yang wow gitu. Maksudnya ini ada gambar dari F1 yang membandingkan tahun lalu. Tahun lalu kan awalnya setpotnya biasa ini yang bawah, tapi yang atas kan dibuat. Ya ini saya besarkan saja. Yang atas ini kan ya Red Bull banget ya Mas. Ya, coba ini tolong lihat gambar ini. Lalu setelah ini saya akan tampilkan gambarnya Aston Martin ya. Jadi tolong perhatikan lekuan tulisan Velo ini melengkung ke belakang, bawahnya ada rongga dan bagian tengahnya ini memanjang ke belakang. Sekarang saya akan tampilkan Aston Martin. Ya, kurang lebih sama kan? Aston Martin mungkin di sini ada lekuk yang lebih ekstrim di sini, tapi pada dasarnya siluetnya sudah hampir sama gitu. Jadi ya secara tampilan itu ya saya jadi agak kurang apa ya? Kurang sebagai penggemar McLaren agak, aduh, timku bakal melorot lagi. 2 tahun lalu peringkat 3, kemudian peringkat 4, terus peringkat 5. Wah, habis ini jangan-jangan disalip Aston Martin. Ya, Jadi ya moga-moga tim ini bisa rebound. Tapi tim ini kan sedang invest terowongan angin baru yang baru akan berguna untuk mobil tahun depan dan setelahnya. Jadi ya moga-moga pusaran turunnya ya terhenti tahun ini kalau memang tahun ini harus turun gitu. Ya jangan turun terus ya, Mas ya. ya. Jadi ini yang diuntungkan Piastri ya sebagai pembalap baru dengan seandainya mobilnya juga masih belepotan, ya lumayan kan, bukan saya yang salah, mobilnya kan gitu. Ya itulah. Tapi saya sukanya adalah Lando dan Piastri ini tingginya mirip ya Mas Yo. Ya, Itu buat sebuah tim sangat penting ya karena kan itu memudahkan settingan banyak settingan. halnya jadi mirip ya. Ya, Ada kayak, minimal dimensi kokpitnya nggak jauh beda. Mereka ya, bisa mendesain mobil untuk orang yang
posturnya mirip, walaupun Piastri mungkin agak lebih gede ya, bahunya dan lain-lain. Tapi ini saya lihat, wah tingginya mirip. Beda dengan Stroll, dengan Alonso tadi kan. Stroll lebih tinggi. Ya ini kelihatannya enggak, tapi Stroll jauh lebih tinggi daripada Alonso. Gitu. Nah ini McLaren, saya punya harapan tinggi ke McLaren. Ya, moga-moga tim ini tidak benar-benar melorot. Oh, Mas Dewa, saya ingin nyelipin satu lagi sebelum kita ke Ferrari, karena kan ini tim-tim sudah mulai filming day ya, mulai shakedown. Itu Williams juga memperkenalkan mobil barunya. Jadi ya kalau yang episode terakhir itu masih livery, ini sudah mobilnya. Tapi kalau kita lihat sidepodnya ya Red Bull sekarang. Jadi ini kalau kita lihat sidepodnya kan kayak perusutan ke belakang, kemudian bagian tengahnya besar ke belakang. Ya anulah Red Bullisasi Formula 1 kan ini ya. Jadi semuanya jadi konvergensi, semua menjadi meniru yang terbaik ya gitu. Lihat hidungnya kan mirip dengan Aston Martin, sidepodnya mirip. Jadi bisa disebut ya saya, kalau yang tampil tahun ini bukan new car ya, tapi nui car ya, bukan new car tapi nui car ya. Karena mirip Red Bull semua kan. Jadi semuanya iya kan? Ini nuisasi Formula 1. Lah ya kan, bukan mobil baru, bukan new car tapi nui car ini ya. Mesinnya apa Mercedes? Mesinnya apa Ferrari? Mesinnya apa Honda? Bentuknya kayak Nui, kayak gitu aja kan. Nah, makanya ini ya juga terima kasih lagi bayar royalti ke salah satu produk minuman di Indonesia ini. Teh botol sosro ya. Kenapa? Apapun mesinnya, bodinya Nui car. Apapun mesinmu, bodinya tetap Nui car ya. Oke, jadi nggak ada yang spesial kalau kita ngomongin Williams, kita ngomongin McLaren, asal tadi malah pesimis, apalagi Stella-nya sudah ngomong juga jangan berharap banyak. Satu lagi Mas Ewo, semua tim sekarang tetap banyak hitamnya ya. Jadi banyak bagian yang nggak dicat ini. Ini sekali lagi untuk menghemat berat, karena bobot minimum 798 kilo itu ternyata masih sulit untuk dikejar. Jadi banyak yang raw carbon ini tidak dicat ya. Jadi warna karbonnya tetap menonjol. Bahkan Aston Martin saya tampil lagi, ini sebenarnya banyak yang karbonnya yang tidak dicat juga, hanya dipoles saja. Jadi ya ini kan hitam nih, bawahnya hidung hitam, sayapnya hitam. Ini sebenarnya hitam. Bawahnya sidepod ini hitam. McLaren apalagi kalau kita lihat ini hitamnya paling banyak. Makanya kalau beli sepeda warnanya hitam, lalu dibilang enteng ya jelas karena nggak dicat. Jadi kalau sepeda kalau mau enteng warnanya hitam. Iya, tapi kan itu juga trik mengelabui lawan. Kalau sepeda ya mengelabui istri. Kalau hitam semua kan ada yang baru nggak tahu istrinya. Ya itu teman saya sebut saja Pak Edwin itu di Surabaya Barat. Itu kalau beli sepeda selalu hitam dulu. Kenapa? Istriku itu memang istriku itu tidak akan tahu kalau sepeda saya itu terus bertambah. Kenapa? Karena hitam terus gitu. Tapi kalau ada warna yang beda, dia langsung tahu ini sepeda baru ya. Saya bilang kalau gitu triknya kayak saya. Kenapa? Istri saya nggak bisa membedakan satu sepeda dengan yang lain waktu itu. Sekarang sudah bisa. Karena bersepeda juga. Caranya gimana? Pokoknya jumlah di rumah harus sama gitu. Jadi kalau ada yang baru, taruh di kantor, di teman, seperti itu. Nah, mobil F1 kan juga coba tipu-tipu. Oh ini mobil baru kami, ini mobil tahun lalu dicat ulang, diklaim baru, ya kan? Modal stiker aja ya. Modal stiker aja. Itu kalau dilirik mobil jualan bahaya itu. Ya, dan ini pun juga penipuan ini. Warnanya hitam tapi tulisannya chrome. Kan nggak masuk akal ini. Menipu ini juga. Kalau berarti ini menarik ya di Formula One ya. Dan baru tahun ini ya saya baru melihat mobil itu ada alirannya ya. Alirannya Red Bull diambil semuanya. Alirannya kalau tahun-tahun saya pertama kali nonton F1 tahun 2000 itu kan bentuk bisa macam-macam. Sampai ada yang pakai hidung hiu dan sebagainya. Banyak eksperimen gitu kan. Ya, dulu lebih berani sendiri-sendiri ya. Kalaupun meniru tidak terlalu ekstrim. Maksudnya kita tahu mana yang McLaren, kita tahu mana yang Ferrari, kita tahu mana yang Williams, kita tahu mana yang Minardi.
Ya. lebih mudah. Kalau sekarang kalau semua mobil ini dicat sama, mungkin kita sulit membedakan mana yang mana mungkin. Oh, atau mungkin Formula One sekarang udah arahnya ke Jepang ya saya. Jadi niru Toyota ya. Jadi ini Toyota, yang ini Daihatsu, tapi cuma nanti logonya dirubah. Nah, sekarang gini saya. Ya, Dari sekian mobil ini, kita nggak usah ngomongin Ferrari dulu ya. Kita nggak usah ngomongin Red Bull, nggak usah ngomongin Mercedes. Dari sekian mobil ini, kalau menurut Asa yang feeling aja, yang nanti bisa sedikit apa ya kompetitif di kelasnya, kelas menengah lah. Itu kira-kira siapa sih? McLaren atau udah berani sekarang Aston lebih lebih jago? kayaknya kok Aston lebih pede ya sekarang ya. Ini kita belum ngomong Alpine ya. Kalau Alpine kan, Belum. Alpine kan sudah harus nyodok tiga besar. Alpine kan pabrikan, ya, kan ya, nggak bisa ya, beda kelas. ya, Tapi kalau melihat ini, saya terus terang kan wah, menunggu McLaren karena kan tim favorit saya. Tapi ngelihat gini, aduh ini bisa kesalip Aston Martin karena Aston Martin minimal investmentnya lebih lebih besar, lebih berani. Ada sekarang ada Dan Velos di situ, desainer yang lama sekarang pegang divisi lain di perusahaan. Jadi dia berani berubah gitu. Enggak, ya moga-moga tidak seperti tahun lalu yang menyia-nyiakan segala sumber daya itu kan kayak gitu. Nah, ya, baik. Ada Alonso lagi yang bisa memaksimalkan. Itu Ya, yang berbahaya. Ya oke. moga-moga sebagai penggemar McLaren moga-moga nggak kepleset gitu aja. Baik, jadi sebelum ngomong Ferrari ada satu hal yang Asal tadi bilang kalau dulu ada tim namanya dari India namanya Force India itu kan berubah menjadi Racing Point. Ya, Ya, sebenarnya menurut saya ini adalah tim yang menjadi acuan juga di kalangan tim papan bawah. Tim papan bawah itu mengacu ke sana. Kenapa? Racing Point itu tidak mengutamakan juara dunia tetapi poin. Jadi dapat duit, dapat duit, dapat duit. Jadi Racing Point itu seharusnya berganti nama menjadi Haas. Karena nggak mikirin juara dunia tapi hanya poin, 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 poin. poin-poin. Oke, nah, sekarang Dan cuan Mas Yoko. Karena kan F1 pemasukannya gede ya. dari poin kan. Nah, Ya. sekarang kita ngomongin Ferrari dan jujur saya juga Ferrari. Oh, Wah, juga Ferrari merah. Eh, ini tim yang kalau memang Asa sampaikan tadi bahwa ini tim yang real, mobilnya bagus, kemudian juga kompetitif. Saya pikir ini membangkitkan orang-orang lama yang sudah sudah frustasi. ya, Ini pernah mendengarkan lagi lagu kebangsaan Italia apa? Dulu bagaimana waktu juara dunia itu bagaimana Vatikan juga merayakan ya saya. Vatikan ya, itu kan menurut saya kan ya kalau saya dari antropologi ini luar biasa ya. Sebuah mobil bisa menggerakkan ya, sesuatu ya. yang berbeda negara. Silakan Cak. Ya, jadi ya, terakhir dari McLaren Mas Dewo, mohon maaf Ya, lupa, dia tetap menaruh logo Senna oh di helonya, iya, di ujung depan helo. Karena kan Senna dulu menjadi juara dunia bersama McLaren. Ya bagus lah, ini inspirasi ya. ada elemen nostalgia di sini. Ya, ya, Ini ya, logo yang sangat melekat di hati saya soalnya, ya. logo double S ini. Oke, kita sekarang ngomongin tim yang saya suka lihat senyumnya Fred Vasseur ini Mas Dewo. Kayak lihat nih, ya, aku bos baru datang bisa langsung juara dunia ini. Kayaknya kayak gitu kan ya. Padahal yang kerja mungkin yang tahun lalu kan kayak gitu. Tapi mungkin aku yang akan membawa ini ke atas. Lihat senyumnya tuh senyum ada nakal kurang ajarnya Mas. Coba lihat. Ini saya zoom mukanya Faisal ya. Lah kan ada nyengiringnya gitu. Leclerc lihat senyumnya lepas banget. Leclerc lihat senyumnya Wah, lepas banget, bahagia iya, banget. Ya, iya. karena Vasseur mungkin dulu bosnya dia waktu di Sauber juga kan. Uh, Sainz pun juga, ya Sainz ini kan dengan timnya selalu punya hubungan baik. Jadi ini kayak tim yang auranya kayak bahagia Mas Yowo ya. Saya yakin ini settingan PR lah ya. Tapi auranya tuh optimistis, bahagia, nggak tertekan. Kalau kita ingat Ferrari tahun lalu jadi bully-bulian, apa namanya, badut dan lain-lain, lawak dan lain-lain. Tapi ini kurang optimistis apa? Red Bull kemarin serius loh. Fotonya serius, Verstappen serius, Perez mungkin tertekan, ya kan? Nah, ini enggak. Ini biasanya hal-hal gini ini ada sesuatu kan, Mas. Nah, ini saya suka lihat ini. Terus kemudian mobilnya muncul dan launchingnya menurut saya harusnya tim-tim seperti itu. Berani banget. Ya. Sebentar. Dari tiga orang ini yang menurut Asa senyumnya menunjukkan bahwa kepede sekali itu yang mana Sa? Dari Pasur, tiga Mas. orang ini. Pasur, Mas. Kenapa ternyata? Kenapa?
Dia bosnya nomor satu sekarang. Kalau bosnya bisa tenang kayak gini, Bukan, Sa. Ini sudah memberikan prestasi. Dia sudah unjuk gigi. Lihat, dia unjuk gigi, oh nggak unjuk gigi. Dia, ini udah unjuk gigi ya, udah. Oh, pede dia. Nggak prestasi, dia unjuk gigi. Yang lainnya lihat, nggak berani unjuk gigi, dia unjuk gigi sendiri. Oke, oke, kembali ke Asa tadi menarik. Kalau sebuah tim, bosnya kelihatan rileks, santai seperti ini. Apakah Asa tadi saya meneruskan karena saya potong, apakah ini akan membuat tim lebih bergairah lagi? Ya moga-moga sebagai penggemar F1 secara keseluruhan juga kita butuh tim ini untuk lebih hebat lagi dari tahun lalu, makin progres lagi kan. Dan kalau ada juara dunia baru, kandidatnya ini kan, Charles Leclerc ini kan salah satunya kan. Jadi Ferrari pasti, ya saya nggak bilang sains kalah, tapi mungkin apalagi hubungan Vasseur dengan Leclerc lebih dekat. Jadi ya kalau ada juara dunia kan harusnya yang ini. Charles Leclerc ini kan. Jadi ini ya siapa tahu. Tapi bisa juga Ferrari kemudian mundur lagi ke belakang kayak gitu. Cuman launchingnya luar biasa. Jadi secara spirit bagus banget. Walaupun Vasseur baru bergabung beberapa minggu. Kemudian launching di Fiorano di sirkuit tes yang terkenal itu. Kemudian di hadapan penonton banyak. Bukan sekedar buka bungkus mobil, bukan sekedar ngerilis render, tapi mobilnya dinyalakan dan dijalankan. Bergantian oleh dua pembalap. Itu show, itu PD Mas Yo. Bayangkan kalau mobil itu dinyalakan, dikeluarkan, lalu mogok di tengah-tengah Mas Yo saat launching. Mobilnya belum pernah dijalankan. Itu kan menunjukkan kami siap, Ya, jangan ragukan kami. Itu statement Mas Yo, itu statement of intent. Pernyataan niat. Itu luar biasa. Ini mobilnya, ini sesi foto mobilnya seperti ini. Secara mobil saya suka 90-an banget. Maksudnya warna merahnya merah klasik tahun 90-an saat saya dulu suka Ferrari waktu Gianalesi masih di situ. Logo Ferrari klasik itu ada di sayap belakang. ya. Dan memang masih banyak hitamnya ya untuk menghemat berat. Tapi looknya ini kayak mobil balap Mas. Kayak mobil balap. Apa yang membedakan dengan mobil tahun lalu? Karena saya penggemar F1 lama yang apa ya, warna klasik-klasik itu tertancap betul di kepala saya. Jadi tahun lalu sudah bagus, tahun ini dengan bentuk, saya belum ngomong bentuk Mas Iwo ya, dari tampilan warna dengan karbon yang corak ceker, corak kotak-kotaknya itu muncul. Lalu logo Ferrari yang identik dengan dunia balap dulu itu. Ini mobil balap, Mas. ini mobil balap ini kalau jadi mainan bagus banget dipajang kan itu. Nah ini dan ini apa namanya? Sorry, Ya. Sorry, boleh digambarkan ke kita, mobil ini dibanding tahun lalu, kira-kira yang menonjol apa yang terjadi perubahan atau evolusinya? Ini mobil tahun lalu di bawah. Kalau kita lihat, ini mobil tidak Red Bull. Ini tahun lalu seperti ini, yang atas tahun ini. Jadi dia Ferrari ini bukan hanya PD launching mobilnya dijalankan langsung di depan publik live di seluruh dunia, tapi dia juga menunjukkan aku tidak tiru-tiru Red Bull. Walaupun aku tahun lalu kalah, aku tetap dengan caraku sendiri. Aku tetap dengan developmentku sendiri, dengan desain filosofi yang kami percaya sebenarnya lebih baik daripada itu. Itu statement of intent lagi Mas. Maksudnya Ferrari ini benar-benar ini Ferrari akan juara dengan cara Ferrari, tidak dengan cara tiru-tiru. Itu gagah kan Mas. Ini launchingnya tuh gagah gitu. Mobilnya diturunkan, dua pembalap gantian, walaupun hanya berapa 15 kilo ya, 3 lap sama 2 lap atau apa itu. Tapi ini mobil apa ya? Ingat tadi bentuk sidepod meluncur ke bawah, ekstrim. Ini enggak kan? Nyambung ke belakang, klasik banget F1. Sidepod gede ke belakang, bagian atasnya juga seperti itu. Bentuk lain-lainnya. Kalau kita lihat sekali lagi saya bandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu masih tekuk-tekuan tajam, tahun ini lebih melengkung. Jadi kayak ini mobil tahun lalu yang sebenarnya bukan mobil jelek, kita bikin lebih apa ya? Otot-ototnya lebih berbentuk.
Jadi kayak ini atlet yang masuk gym. Saya berubah ya. Ya, ini apa sirip-siripnya berubah saya. Sirip-siripnya Ya, berubah dikit ya. ya pasti berubah Mas Yo, karena Ya. kan ada beberapa perubahan regulasi juga untuk Ya. menajamkan regulasi. Tapi secara overall bentuknya sama Mas Yo. Secara overall, dalam artian bentuk lubang sidepodnya mirip walaupun agak berubah. Bentuk sidepod ini kan, jadi kalau itu tangannya masih sama Mas Yo, cuma lebih ototnya lebih kecil gitu, lebih lean gitu ya. Ya kayak atlet dimasukkan gym, dia lebih atlet lagi kayak gitu. Itu yang saya suka. Ini kuda yang baru setahun dilatih jadi kuda pacu, ini kuda yang sudah 2 tahun dilatih jadi kuda pacu. Kira-kira kayak gitu. Jadi otot-ototnya lebih terdefinisikan gitu. Kan ini keren mobil ini Mas Yo. Maksudnya lihat ya tekuk-tekuknya ya, dari tekukan kasar jadi tekukan halus. Tapi secara filosofi masih sama gitu. Dia tidak tiru-tiru Red Bull. Itu yang saya suka. Jadi akhirnya tidak ada mobil yang tidak copycat. Makanya nanti Mercedes launching, saya juga ingin tahu dia tergoda ke Red Bull atau enggak. Dan Red Bull yang baru nanti seperti apa? Yang lain niru dia, Red Bullnya kan kalau kita lihat Spy Shot minggu episode sebelum ini kan agak-agak Mercedes sedikit katanya. Nah ini, jadi makanya itulah hukum marketing kan Mas Do, jangan meniru yang memimpin. Kalau kita meniru, itu kita pasti kalah karena kita hanya meniru. Yang ditiru itu sudah tahu mau ngapain lagi. Yang lain baru ngikuti yang sekarang, kita sebenarnya sudah mau ke sana gitu. Ya itu makanya never follow the leader. Makanya saya kalau bikin sesuatu ada yang nyontek, saya nggak takut gitu. Kan dia nyontek, dia nggak tahu ini maunya apa. Ya kan? Misalnya saya ngomong saya bikin tim seperti ini, pakai pemain seperti ini, pemainnya diambil klub lain, kan dia nggak tahu cara makainya gimana. Kita menggunakan dia sebagai apa. Jadi ada hal-hal seperti itu. Nah ini Ferrari menegaskan dia tidak mau ngikuti jalannya Red Bull. Dan itu top. Itu kalau dia juara dunia dengan tidak nyontek. Iya, gentle ya. Dan saya sukanya filosofinya Ferrari itu walaupun sudah masuk era modern, tetapi juga tetap menampilkan hal-hal yang sifatnya klasik. Ini contohnya ini. Jadi di bawah Seva itu ada NGK. Jadi satu-satunya mobil yang pakai busi ini. Ini udah pasti pakai busi nih. NGK. Zaman gini pasti pakai busi. Businya kalau udah mati dipukul-pukul biar. Ya, dan apa Mas Yo, yang fitur yang satu lagi yang khas Ferrari dipertahankan, ini bak mandinya ini. Iya. Jadi Aston Martin aja WC-nya dicopot. Ya. Ini mempertahankan ya Ferrari kayak gini ya kita tetap kayak gini. Jadi bisa jadi ya, yang satu nyontek seperti saya tadi bilang, dia udah tahu filosofinya. Habis ini saya kembangkan kemana. Kalau cuma nyontek kan nggak cocok, dia harus ganti lagi itu kan. Iya. Kalau kan memang tetap dikembangkan terus kan. Iya. Malah mungkin nanti dikecoh. Nanti jangan-jangan di lomba pertama Ferrari ada yang berubah lagi atau Red Bull ada yang berubah lagi kan kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga Karena semuanya. dia di saat yang lain baru mempelajari apa yang saya lakukan tahun lalu, saya sudah memikirkan apa yang akan saya lakukan nanti. Nah, kemudian muncul pertanyaan Mas Dewo, loh Ferrari kan tahun lalu tetap nggak juara dunia. Kenapa kok dia tetap pede dengan filosofi desain ini? Ya. Nah, sekarang kalau kita pikir tahun lalu kenapa Ferrari kalah Mas Dewo? Selain strategi yang badut ya. Selain strategi yang membagongkan. Coba ingat ya, kenapa dia tahun lalu kalah? Atau mungkin ini saya kan berapa kali dia DNF kan saya? Iya, mesinnya kan? Iya. Mesinnya gampang rusak, terbakar. Lebih kenceng ya. Nah, dan mesin itu terbakar itu, jadi kalau kita melihat sebagai penggemar kasual mungkin mesinnya gampang rusak. Sebenarnya lebih dalam dari itu masalahnya Mas Dewo. Jadi kalau kita ingat di awal musim kenceng kan? Betul. Kenceng, tapi kemudian performanya seolah-olah menurun. Itu sebenarnya bukan menurun. Ferrari sadar mesinnya tidak awet sehingga harus didecun, jadi kalau mesin itu punya kapasitas 100%, harus diturunkan ke 80 atau 90% supaya awet. Akhirnya apa? Performanya nggak bisa ngejar. Sedangkan filosofi aerodinamika itu berdasarkan seberapa kuat ini dorongan power unitku ini. Jadi kenapa Red Bull desainnya seperti itu? Karena ngejar low drag kan, jadi supaya tahanan anginnya itu lebih rendah sehingga top speednya bisa lebih tinggi. Karena Red Bull kan unggul di top speed tahun lalu kayak gitu. Nah, ini apa? Ferrari ini mungkin pede dengan power unitnya sehingga dia tidak perlu desain mobil atau desain body yang low drag, tapi bagaimana efisien downforce-nya, lebih bagus downforce-nya. Nah,
karena mesinnya tahun lalu bermasalah, akhirnya bodi ini tidak bisa ditunjukkan secara optimal, hanya kelihatan di awal musim. Nah, tahun ini berarti Ferrari PD power unitnya sudah beres. Jadi kita tidak perlu mengubah filosofi bodi. Kenapa? Karena tenaga kudanya akan cukup untuk dorong ini lebih cepat lagi gitu. Sebentar, ini awam lagi. Tahun lalu saya melihat mesinnya kuat, sekarang mesinnya ditambah kuat lagi. Ya. Tapi soal aerodinamika, ini bagaimana dengan tahun ini, nggak pernah dibahas ya. Kalau aerodinamika itu rasanya identik dengan Red Bull gitu kan rasanya. Ya. Jadi untuk desain mobil itu Mas Dewo kan yang dikejar pasti downforce, daya tekan. Jadi daya tekan ini misalnya ada barang daya tekannya seperti apa. Mungkin yang gampang saya pakai remote TV, maaf. Ini bentuknya ya. Maksudnya ini daya tekannya seperti apa. Tapi daya tekan ini kan ada maksimum, ada optimum. Ini bahasa insinyur biasanya. Kalau kita hanya kejar maksimum, itu konsekuensinya bisa high drag. High drag itu apa? Karena nekennya kuat, jadi butuh tenaga ekstra untuk dorong dia maju. Ya. Nah, yang dicari itu kan yang optimum. Bagaimana daya tekannya ini sebaik mungkin tanpa menahan daya lajunya gitu, tanpa mesinnya high downforce, low drag. Jadi tidak ada hitam dan putih. Jadi kita nyari abu-abu yang mana kan kayak gitu. Nah, abu-abu yang mana itu tergantung mesinnya seperti apa. Kalau mesinnya sangat kuat, ya maksimumin aja nggak apa-apa kayak gitu kan. Karena mesinnya akan tetap mampu mendorong mobil ini ke depan gitu. Nah, tapi kalau kita menyiapkan mobil dengan filosofi downforce yang tinggi kayak Ferrari, tapi ternyata mesinnya kita tidak bisa 100%, akhirnya apa? Ya ketahan, nggak bisa melaju secepat itu. Sedangkan Red Bull mungkin dari awal merasa, aduh jangan-jangan mesin Hondaku ini nggak sekuat yang lain. Jadi kita harus mendesain mobil yang low drag gitu. Jadi high downforce, low drag. Mungkin tidak maksimum downforce, tapi optimum downforce. Sehingga mobilnya dia milih top speedku akan lebih tinggi. Ingat McLaren tahun 2020 kan Mas Dewo? Dia memilih mobil yang low drag, mungkin downforce-nya nggak terlalu bagus, sehingga ketika di sirkuit-sirkuit yang normal McLaren belepotan, tapi dia bisa nyuri kemenangan di Monza. Dia hampir menang di Sochi. Dia sangat hebat di sirkuit-sirkuit cepat. Tapi di sirkuit-sirkuit normal dia agak belepotan. Nah itu kan pilihan-pilihan gitu. Nah Ferrari memilih jalur ini. Saya memilih yang downforce-nya dan drag-nya mungkin lebih tinggi daripada Red Bull. Tapi saya sekarang pede dengan power unit saya. Mungkin kayak gitu. Oh, itu kan gagah Mas Dewo. Itu kudaku lebih kuat kayak gitu kan. Ya. Ini kita masih ngomongin aerodinamika, mesin. Tapi nanti kita masih ada PR lagi, yaitu tentang strategi di mana sudut mana yang kita ambil, sudut mana yang kita akan lemah, itu kan juga kalkulasi yang sangat rumit kan, Itu lain lagi nanti, itu masalah eksekusi di lapangan. Tapi Evan di sini kan. Nah, tim-tim ini kan sekarang ingin mobil-mobil ini optimal di semua jenis sirkuit gitu. Tapi pada akhirnya kan setelah biasanya di setengah musim kita sudah bisa membacakan, Mas Jo, Red Bull kuat di trek lurus. Ferrari cepat di tikungan, kan kebaca kan Mas Jo? Nah, sekarang kita lihat nggak Red Bull? Karena kita belum lihat mobil Red Bull yang baru seperti apa, kita nggak tahu dia filosofinya seperti apa. Tapi kita tahu Ferrari masih mempertahankan filosofinya. Mungkin ini akan kuat di Monaco. Mungkin. Apakah ini bisa bersaing di Monza? Tahun lalu Ferrari kacau di Monza, kalah kan ya. Karena mobilnya tidak didesain untuk low drag itu. Tapi dia dengan mobil yang filosofi yang sama, dia pertahankan. Masa dia mau, nggak apa-apa deh kita kalah lagi di Monza nanti, tapi kita curi yang lain, kan nggak juga. Ya. Ada pemikiran lain, pasti sudah ada solusi gitu kan untuk mobil barunya kan. Itu hebatnya insinyur di F1 itu. Karena yang dia cari belum tentu maksimum downforce, tapi optimum downforce untuk karakter apa. Itu dia bisa, yaitu sekolahnya aerodinamisis yang itu kemudian harus setara dengan cara pemikirannya orang suspensi, karena nanti percuma maksimum downforce kalau suspensinya nggak stabil atau karakter suspensinya nggak sesuai dengan itu. Wah, ini makanya yang kerja di tim F1 bisa 500 lebih orang itu kayak gitu. Jadi kalau kita bicara Formula 1 kita memang ngomongin kerja cerdas ya. Jadi kalau Asa tadi bilang
tidak maksimum tapi optimum. Optimum itu kan relatif kan, karena Iya. biar Optimum adaptif. yang mana? Ya, Ada tim yang optimum di sini, ada tim yang ya, optimumnya di sini, gitu ya. ya. Jadi adaptif di masing-masing sirkuit itu yang cukup menarik. Karena kalau kita lihat eh, ini kita baru ngomongin mesin, kita ngomongin aerodinamika, belum tanya bengeknya pertil-pertil kecil yang di Formula One sangat berpengaruh gitu kan. Dan saya bukan ahli aerodinamika, saya bukan Ya, ahli mesin. Saya cuman perakit Tamiya model mobil-mobil F1 lama. Tapi yang karena punya sekarang udah puluhan tahun Mas Dewo ya kita terlibat di F1 walaupun tidak lagi ke sirkuit sudah beberapa tahun, tapi kita kan selalu bertemu dengan engineer, selalu diskusi dengan direktur teknik, dengan mekanik-mekanik, sehingga walaupun saya bukan engineer tapi saya bisa mendapatkan logika-logikanya gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah logika berpikirnya, karena itu kan bisa diaplikasikan untuk dunia kehidupan yang lain itu. ya, Karena cara berpikir tidak hitam putih loh Mas. Saya abu-abu segini, saya abu-abu segini, di sini saya abu-abu segini. Itu kan cara mendesain mobil F1. Oke, Sa, kalau kita lihat dari filming di kemarin, Sa, ini kan juga belum diuji 100 kilonya saya, kalau nggak salah. Belum. Ya ini saya belum dapat jawabannya Mas. Saya masih belum cari karena kan ini masih dini hari tadi ya. Ya, Ini kita syutingnya ini siang hari Rabu. Jadi uh, ini kalau dia hanya 15 kilometer. Kalau dia itu membuang filming day, misalkan rugi banget Mas. Atau mungkin Ferrari nggak peduli, aku buang aja satu. Toh ini filming day live di seluruh dunia kan kayak gitu. Yang nonton kan luar biasa banyaknya. Nah, ini saya masih nanti mungkin teman-teman ada update-nya atau apa, kalau beritanya sudah keluar bisa ditulis di komen. Saya nanti mungkin kalau ada update-nya saya akan tulis di komen juga. Apakah ini dihitung filming day atau apa, karena hanya 15 kilo. Seharusnya sih ini sudah filming day 1. Tapi kalau filming day 1 kok sayang yang cuma 15 kilo. Atau Ferrari sudah pede banget Mas Dok. Aku nah, hanya butuh 15 kilo. ya. Dan kenapa juga tidak ditiru oleh tim papan tengah atau bawah yang ingin memanjakan sponsor? Ini kan penting sekali kan, berani Oh, tampil apa ini adanya. top Ya kan? banget ini. Ya kan? Ini kan sebenarnya harusnya yang harus melakukan ini tim-tim papan bawah untuk memanjakan sponsor kan. Iya, Ini kita gitu. Tapi iya, nggak dilakukan, malah Ferrari yang melakukan, yang notabene sebenarnya juga tidak butuh-butuh amat sponsor gitu kan, tanda petik. iya. Kira-kira di situ kan letak marketingnya. Kalau Asa tadi bilang bahwa Formula One jangan hanya dilihat balapannya saja, tapi bagaimana dia bisa menginspirasi gitu kan. Ini top lah, dan maksudnya radionya pun kan di live kan itu kan. Nah, karena Leclerc tahun lalu unggul di klasemen, Leclerc dapat duluan. Tapi perjanjiannya siapa yang nyetir kedua itu dapat 1 lap lebih katanya. Jadi eh, ketika Leclerc pertama keluar kan dia ngomong di radio, saya boleh nggak nambah 1 lap lagi? Sainz nyaut kan, nggak. Sekarang Pak, sekarang jatahku. Box katanya, gantian, gantian. Jadi kita lihat pembalapnya ini kan juga, kalau dari omongan Asa tadi kan semakin rileks, sampai beda dengan tahun lalu yang kita lihat pengerengan, mereka juga Ya, ternyata si bersaing sangat ketat sekali. Ini kan rileks. Apa ini tanda-tanda juga bahwa ini Ferrari memang bangkit gitu kan? ya harusnya kalau lihat Vasseur kan memang dia lebih ke background manajemen ya. Dia backgroundnya lebih ke manajemen sehingga dia mungkin bisa bisa mengelola tim ini dengan lebih pendekatan manajemen. Kita semua tahu Mattia Binotto backgroundnya bukan manajemen. Mattia Binotto adalah engineer. Engineer ya. Ya, dia orang teknis yang naik terus karirnya sehingga menjadi pucuk manajemen. Nah, Ya, sekarang digantikan oleh orang yang memang orang manajemen. Jadi ya mungkin ini yang dibutuhkan Ferrari. Dulu Jean Todt kan orang manajemen dan ya. bukan orang Itali. Jadi mungkin lebih kalem menghadapi tekanan-tekanan dan lain-lain itu, mungkin saya nggak tahu. Iya, yang jelas ini memang backgroundnya pasti Kusir Delman nih, karena dia bisa memadukan dua kuda supaya tidak menjadi kuda liar. Jadi kalau kemarin kan kuda liar kan, saat berantem, Nah, dia kan berantem, padahal punya potensi yang luar biasa. Yang jelas tahun lalu memang kita sempat melihat bahwa Ferrari akan mendominasi setelah balapan-balapan awal selalu podium 1 kan, dan ya. ternyata itu sudah dibalik di belakangnya, di tengah-tengah. Ini yang cukup menyakitkan. Nah, ini kembali lagi, kalau kita kembali ke Ferrari dengan manajemen baru. Nah,
Fasur ini apakah juga tidak ke pressure juga karena dia orang baru yang notabene bebannya juga tinggi. Asal tadi bilang dia lebih ke manajemen, sementara yang kemarin adalah orang insinyur yang tahu persis tentang jeroannya Ferrari. Nah, apa ini sudah, ini memang gambaran bahwa Ferrari itu secara mesin, secara aerodinamika mobilnya sudah siap. Tinggal sekarang bagaimana memberi 10% yang hilang tahun lalu, 5% yang hilang tahun lalu untuk Mungkin menjadi hanya 3% yang hilang. ya terserah asal Iya, berapa. Tapi kan tidak jadi maksimum kan? iya. Iya kan? Nah, apa itu yang dibutuhkan Ferrari tahun ini, Sam? Ya, yang jelas sih kalau kita lihat bagaimana Binotto tahun lalu begitu jadi bully-bulian, kemudian dia ketika dia marah-marah ke Leclerc kerekam kamera segala macam, itu kan eh, kelihatan sebenarnya sentuhan yang kurang kelihatan adalah manajemen yang kuat, yang manajemen yang karismatik, yang tanda kutip berwibawa kan Mas Jo. Nah, ini mungkin yang ingin dibawa oleh Ferrari bahwa ini tinggal top manajemennya harus dingin, mungkin lebih dingin yang dibutuhkan, lebih jelas. Binotto tahun lalu kan kayaknya kalau orang manajemen kan agak sebel juga Mas Jo. Oh, jelas anak buahnya bikin error tapi kok nggak ada, seolah-olah nggak ada tindakan misalnya kayak gitu. Itu kan apakah itu, oh, banyak orang mungkin menganggap itu baik, tapi kalau kacamata manajemen atas kan itu nggak baik Mas Jo. Iya kan? Nah, ini mungkin manajemen atasnya Binotto bilang, waduh ini orang katanya ini kurang kejam sama anak buahnya, kita cari yang lebih, tanda kutip lebih tegas, tapi kan bukan berarti lebih kejam kayak gitu. Nah, ini yang mungkin dilakukan Ferrari. Apakah ini baik atau tidak, kita tetap nggak tahu. Kita harus, siapa tahu nanti ternyata 5 lomba sudah badut lagi kan, kita nggak tahu. Tapi minimal kesan pertama, langkah pertama Ferrari sudah gagah ini. Mobil dengan caraku sendiri, dengan desainku sendiri, launching dengan caraku yang gagah, pede, ya kan? Nah, nggak peduli yang lain nyontek Red Bull. Aku nggak tahu Red Bull kayak gimana mobilnya, Mercedes nanti launching seperti apa. Ini cara Ferrari. Itu kalau itu nanti sukses, itu lebih gagah. Ya, kita tunggu. Masih ada yang mau ditambahkan lagi, Sa? Tadi maaf saya sempat tutup mic saya karena memang saya ada di Cikang Resto di Menteng ini kan, di belakang dapur-dapur bikin kopi. Karena di sini saya paling seneng soto Padangnya, jadi harus makan di sini. Nggak, aman Mas Jo. Oke, ada tambahan lagi, Sa? Ini ya makasih Mas Jo, kita sempat bicarain Aston, McLaren dan Ferrari ini. Kita kan sudah bahas bahwa musim launching musim ini kurang asik. Jadi ya minimal kita sudah selesai dengan Ferrari, tinggal kita nanti menunggu Mercedes dan real Red Bull. Ini Red Bull ya, kita tunggu Red Bullnya kayak apa. Ya. Ternyata nanti ngeprank yang lain niru dia, dianya aku malah niru Mercedes kayak gitu. Wah, kan lucu itu nanti. Ya, oke. Ada tambah lagi, Asa, sebelum saya tutup? Cukup Mas Jo, makasih. Ya. Hari ini Persebaya lawan mana nih? Masih hari Sabtu main. Oh, jadi ada cara lain. Baik, Hewan Mania kebetulan saya dan Asa ada di Jakarta. Sebenarnya kalau ini live, mungkin juga kata Asa bener nih. Teman-teman di Jakarta mau gabung di apartemennya Asa atau di tempat saya nongkrong ngopi di sini gitu kan. Sekali lagi, ini kita persembahkan untuk teman-teman semuanya. Walaupun sempat janjian dengan Asa tadi, Asa ternyata juga di Jakarta. Saya juga di Jakarta dengan kumpulan yang berbeda. Sekali lagi ini kita persembahkan untuk teman-teman, kalau ada masukan apapun jangan sungkan, silakan langsung tulis saja di kolom komen. Sekali lagi Main Balap mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Asa, terima kasih. Teman-teman yang di belakang Asa, terima kasih. Kita jumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Salam.